Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus 0,20% ke level 6.819 ya. Jadi untuk IHSG masih konsolidasi di bawah resistennya ya. Jadi untuk resistennya masih di 6870-an. Untuk hari ini sempat naik sebenarnya tadi ke area resisten cuman ditarik turun lagi. Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke bawah sebenarnya lebih kuat ya. Jadi walaupun masih berada di range konsolidasinya, untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG secara keseluruhan tanggal 5 April ya, tanggal 5 April secara keseluruhan untuk IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari-hari ini sih sebenarnya ya, ini kita bisa lihat bareng untuk asingnya masuk lumayan banyak di saham Bank BRI. Untuk asingnya masuk 274,8 M, Telkom asingnya masuk 152,4 M, Bank BNI asingnya masuk 119 M, Antam, BPCA, Bank Mandiri juga asingnya masuk, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada UNTR, Goto, Pegas ya. Secara keseluruhan ini jelas terlihat sekali ya kalau aslinya hari ini masuk lumayan banyak di IHSG. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya untuk IHSG sebenarnya hari ini nggak terlalu fluktuatif, nggak terlalu ramai, jadi aslinya masuk untuk kemungkinan untuk swing atau invest beberapa minggu atau bulan ke depan. Semoga aja untuk IHSG mulai uptrend ya, mengingat untuk aslinya beberapa hari terakhir cenderung entry. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Bank BRI, Telkom, Bank BNI hari ini aslinya masuk lumayan banyak. Jadi kemungkinan untuk besok walaupun candlenya hari ini merah ya, tapi secara teknikal ini masih berada di range konsolidasinya sedikit di bawah resisten. Jadi ada kemungkinan untuk besok kalau menurut saya malah bisa hijau, kalaupun koreksi turun habis itu naik lagi mudah-mudahan. Dan ya semoga aja minggu ini bisa breakout ya, kalau enggak minggu ini mudah-mudahan minggu depan bisa breakout di atas 6.872 selama aslinya enggak distribusi besar-besaran lagi aja di IHSG. Ada kemungkinan untuk IHSG mulai uptrend ya, mudah-mudahan seperti itu untuk skenario nya IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Kemungkinan untuk besok kelihatan candlenya sih ada kemungkinan di awal market mungkin merah dulu, cuman habis itu naik ya, ada kemungkinan hijau sih menurut saya untuk besok. Mudah-mudahan untuk IHSG hijau, uji resistennya di 6870-an. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama ya akan kita cek adalah saham Goto, dimana untuk saham Goto ini turun terus ya. Hari ini kelas di 107 ya, agak memprihatinkan, jebol juga 108, dan level terendah hari ini sempat ke 116, ditarik naik 1 poin ya. Jadi setelah technical berhasil breakdown, untuk support selanjutnya berarti di 103. Apakah bisa ke area situ atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksinya, Goto hari ini aslinya net sell ya. Goto aslinya net sell 18 M. Dan kalau kita perhatikan untuk beberapa hari terakhir ini nggak terlalu rame ya untuk saham Goto ini, setelah laporan kuartal 4-nya keluar itu yang ruginya naik tambah banyak kerugian Goto. Jadi mungkin sebagian investornya akan wait and see aja dulu. Goto setelah keseluruhan hari ini tanggal 5 ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk MG masuk 38,5 M, CC masuk 15 M, AK BK sebenarnya masih masuk ya, untuk BK-nya belum keluar. Hari ini masuk 5 M, untuk BK-nya juga BK versi asing. Ya, untuk BK versi asing masih masuk 5,3 M, cuman untuk asingnya lebih banyak yang keluar, yaitu REKZ versi asing keluar lumayan banyak di saham Goto. Kemungkinan untuk besok lihat transaksi hari ini market maker utamanya YUMG. MG-nya masuk 38 loh ini. Untuk YU-nya net sell 37, walaupun untuk YU ini cenderung scalping ya, follow-nya 147. Karena MG masuk, kayaknya sih ada kemungkinan kalaupun koreksi turun sampai ke level 100, deket-deket 104, 103, itu sebenarnya kesempatan entry buat spekulasi buy ya, buat scalpingan. Mungkin misal besok Goto turun, uji area supportnya di dekat-dekat 102, 103, 104, mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini. Ada kemungkinan sih mantul naik, mengingat yang pertama MG-nya hari ini masuk lumayan banyak. Mengingat untuk MC ini salah satu ya yang kadang gerakin saham Goto sih, seingat saya ya, sepengetahuan saya. Cuman ya kita lihat aja besok. Ada kemungkinan sih karena hari ini masih nggak terlalu rame banget. Kayaknya untuk besok kayaknya turun dulu ya. Secara teknikal juga berhasil breakdown. Kecuali besok langsung hijau dan dengan volume yang cukup gede dan ada yang jaga di 108, ya bisa entry setelah breakout atau nunggu koreksi di dekat support. Mungkin seperti itu untuk saham Goto. Tetap disclaimer,
Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini naik 0,48% ke level 5.225 untuk saham Bank Mandiri. Hari ini langsung open gap bawah. Tadi pagi untuk Bank Mandiri itu langsung dibuka merah ya. Open di area 5.150, 5.150. Nah, ini harga pembukaan untuk Bank Mandiri dan langsung ditarik naik. Secara teknikal masih berada di range konsolidasinya antara 5.100 sampai 5.270-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini aslinya gimana? Aslinya net hari ini tanggal 5. Bank Mandiri aslinya net 55,6 M ya. Bank Mandiri hari ini secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya yang masuk itu ZP. Selain ZP ada TP, YUBK, jadi aslinya masuk, lokalnya jualan ya. Jadi lokalnya keluar ditampung oleh asing untuk beberapa hari terakhir, aslinya terus masuk selama konsolidasi di atas ini, aslinya cenderung masuk di Bank Mandiri. Kita cek aja dari tanggal 27 Maret ya. Dari tanggal 27 Maret untuk aslinya ini kita bisa lihat bareng-bareng AKBK versi asing ya, AKBK RX versi asing cenderung akumulasi ya. Jadi ya semoga aja selama konsolidasi aslinya nggak keluar dan artinya bisa breakout di atas 5.270, ngejar resisten selanjutnya di 5.500 ya. Itu mudah-mudahan skenario untuk Bank Mandiri. Kalau mau entry di level saat ini sih bagusnya dekat-dekat 5.100, cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Yang hari ini aslinya masuk lumayan banyak, walaupun naik tipis 0,21%. Untuk hari ini aslinya di Bank Mandiri masuk 200-an M ya tadi. Di BBRI ya, sorry, di BBRI hari ini aslinya masuk 274,8 M. Untuk valuasinya sih nggak terlalu fluktuatif, nggak terlalu rame-rame banget ya, tetapi aslinya masuk banyak. Hari ini yang masuk tanggal 5 April untuk aslinya di saham Bank BRI ini kita bicara bareng-bareng ZP, KZ, BK, AK versi asing ya, CCYU versi asing juga masuk. Dan yang keluar cuman ini aja, AGRX, ODAG paling banyak 12,3 M. Jadi setelah keseluruhan untuk hari ini Bank BRI diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya distribusi SQ, CC, OD jualan. Jadi untuk saham Bank BRI mudah-mudahan kalaupun koreksi turun ya, itu sebenarnya kesempatan buat entry selama aslinya nggak jualan. Untuk hari ini tadi sempat naik ke level 4.880 ya, mendekati 4.900, cuman ya mudah-mudahan untuk besok bisa nyentuh level resistennya di 4.900. Kita lihat aja besok, kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi ya. Kalaupun koreksi ya berarti akan berada di range konsolidasinya, walaupun cukup lebar ya buat swing aja. Kalau mau entry, kalau buat swing ya bagusnya dekat-dekat di bawah 4.660, mungkin bisa entry di area sini, kemudian taking profit dekat-dekat 4.900. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Tetap disclaimer, untuk hari ini aslinya masuk, kayaknya untuk besok masih ada kemungkinan naik lagi di awal market. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini naik lumayan tinggi ya. Untuk saham BRIS hari ini naik 4,79%. Secara teknikal juga ini nyentuh level tertingginya, malah berhasil melampaui ya tadi di level tertingginya pas tanggal 21 Februari. Jadi secara teknikal cukup menarik ini untuk saham BRIS. Untuk besok gimana kalau kita ukur pakai rectangle yang paling terbarunya ini? Kurang pas ya. Atau kita cek aja dulu untuk transaksi BRIS hari ini gimana. Untuk BRIS hari ini tanggal 5 aslinya masuk lumayan banyak ya. Untuk sekelas BRIS aslinya hari ini masuk 48,6 M, lumayan banyak. Untuk BRIS hari ini tanggal 5 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk itu AK, BB, ZP ya, dan mereka asing ya. Untuk BB, ZP ya asing, AK-nya juga asing, jadi asingnya akumulasi di saham BRIS.
Untuk lokalnya ada AK versi lokal yang masuk 16,9 M. Untuk AK versi lokal ini 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. AK KZ versi lokal ya. Jadi kemungkinan untuk BRIS selama besok masih ada yang jaga harga aja di area sini, kayaknya masih ada kemungkinan naik lagi, mudah-mudahan untuk saham BRIS. Perhatikan saja di awal market ya, jadi kalau di awal market itu langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, tapi kalau langsung merah hati-hati. Kayaknya sih menurut saya masih ada kemungkinan naik ya. Kalau nggak naik mungkin akan konsolidasi dulu di atas, nanti selama konsolidasi atau koreksi misal turun dan turunnya itu nggak dalam-dalam banget, yaitu kalau mau spekulasi buy selama aslinya nggak banyak keluar, ada kemungkinan hari selanjutnya naik ya, mungkin seperti itu skenario untuk saham BRIS ya. Untuk supportnya sih ya, ini harga penutupan BRIS hari ini itu sedikit di atas resistennya tadi, jadi untuk support terdekatnya secara histori di 1740 ya. Perhatikan level 1740, 1750 untuk besok. Kalau nggak ada yang jaga harga, ya mending wait and see aja dulu, tapi kayaknya sih langsung hijau ya. Mudah-mudahan kalau nggak naik ya konsolidasi dulu untuk saham BRIS, mengingat untuk hari ini hasilnya masuk lumayan banyak. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini tanggal 5 ya. Untuk saham ITMG naik close di area resisten, tadi sempat nyentuh ya, kurang dikit. Level tertingginya hari ini 4.950 ya, hampir nyentuh area resistennya. Jadi yang mungkin tadi udah mulai ada yang taking profit. Untuk besok perhatikan aja untuk saham ITMG apakah bisa breakout di atas 41.000 atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ITMG ya mau bagi dividen, tapi asingnya sebagian malah keluar. Bukan sebagian ya, mulai keluar. Untuk hari ini asingnya masuk cuma 16,1 M aja. Masuk sih. Ya mudah-mudahan besok masih bisa digoreng lagi menjelang comeback untuk ITMG ini mau bikin dividen cukup gede. Untuk ITMG hari ini tanggal 5. Secara keseluruhan lebih banyak yang masuk ya, cuman nggak banyak-banyak banget. Jadi sebagian yang masuk ini CC, PD, XI, XL ya, sebagian malah broker-broker retail yang hari ini entry di saham ITMG. Jadi secara fundamentologi kalau menurut saya secara broker saham ya kurang menarik, dan ini udah mendekati area resisten. Sekiranya besok nggak bisa breakout di atas 41.000, mungkin kalau mau sebagian taking profit disclaimer ya sebelum ya, cuman ya nggak tahu juga kalau ada yang mau goreng lagi ke atas ke 42 ribuan ya, kita nggak tahu. Cuman untuk sentimennya sih kurang menarik untuk batu bara. Itu yang pertama. Yang kedua, asingnya beberapa hari terakhir ini cenderung keluar ya, jadi ya perlu hati-hati juga yang pegang saham ITMG atau yang baru entry di saham ITMG. Sekiranya menjelang comeback atau exit itu cenderung sepi untuk ITMG, mending keluar aja, takutnya dividend trap ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok sih perhatikan saja level 41.000, sekiranya nggak bisa breakout di atas itu ya perlu hati-hati ya. Kalau koreksi turun, untuk supportnya masih di 49.600. Itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro juga hari ini hijau sih. Untuk candlenya tadi sempat koreksi turun, tapi ditarik naik lagi, close di area resistennya 3060 ya. Dan ini pas di area resistennya. Untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini. Untuk Adaro hari ini tanggal 5, secara keseluruhan ini kita bisa lihat benar-benar nggak terlalu ramai. Sebenarnya ada yang akumulasi ini si KZ, dan KZ ini KZ versi asing ya. Selain KZ, ZB, BB versi asing masuk. Jadi untuk hari ini aslinya net buy di saham Adaro yaitu net buy. Untuk saham Adaro hari ini aslinya net buy 24,7 M ya. Secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk, jadi kayaknya ada kemungkinan untuk besok bisa jadi naik ya untuk saham Adaro. Kalaupun naik, untuk target kenaikan terdekatnya berarti di area sini, level tertingginya pas tanggal 3 Maret ya, di dekat-dekat 4.120, 3.130, 3.120. Jadi kalau besok langsung hijau, perhatikan aja level itu kalau mau sebagian taking profit. Sekiranya nggak bisa breakout di atas itu ya perlu hati-hati ya. Kayaknya untuk saham Adaro masih ada kemungkinan ke arah sini sih, 3180-an kayaknya ya. Ini hanya sekilas aja untuk analisa saya, kayaknya ada kemungkinan digoreng sampai ke arah sini kalau mau bagi dividen, apalagi dividen cukup gede ya. Cuman nggak tahu, kita tunggu aja untuk kabar. Itu bagian dividen untuk saham Adaro.
tahun kemarin untuk tahun ini ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Perhatikan saja di awal market, mungkin kalau di awal market langsung merah, jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau dan disertai dengan akumulasi yang cukup, bukan disertai dengan akumulasi ya, disertai dengan volume yang cukup gede, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, untuk target kenaikan, target price satunya di area sini 1330, target price keduanya di resistennya secara Fibonacci di 3180-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Mudah-mudahan untuk besok langsung hijau aja. Selanjutnya kita cek saham Antam. Udah beberapa hari kita nggak cek saham Antam. Untuk hari ini saham Antam naik. Naik 2,44% ke level 2150 ya. Untuk saham Antam hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi, cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam hari ini, untuk Antam hari ini aslinya masuk lumayan banyak ya, 36 M ya, cukup gede sekali. Jadi beberapa hari terakhir kalau kita ikuti itu untuk asingnya lumayan banyak ya masuk di saham Antam ini. Untuk hari ini kita bisa lihat bareng untuk asingnya yang masuk di saham Antam itu ada KZ, BK, AK, ZP, lumayan banyak ya. Dan kalau kita ikuti pergerakan Antam itu dari ketika breakout di atas tanggal 14 itu untuk asingnya udah mulai entry, ini selama konsolidasi pun asingnya juga enggak lepas barang, malah hari ini masih entry, kayaknya ada kemungkinan mudah-mudahan mulai uptrend aja untuk saham Antam. Ini berada konsolidasinya untuk beberapa hari terakhir, selama konsolidasi ini selama asingnya nggak banyak distribusi, ada kemungkinan masih naik lagi sih, berarti breakout di atas 2155, bisa jadi ngejar area resisten selanjutnya di 2260-an ya. Untuk saham Antam ini mengat juga untuk net income tahun kemarin kan secara keseluruhan juga naik cukup tinggi ya, bahkan 2 kali lipatnya 100% lebih dibandingkan tahun 2021. Jadi untuk saham Antam skenario-nya mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu breakout. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih masih ada kemungkinan hijau aja untuk saham Antam. Buat patokan support secara historis sih terdekatnya di arah sini ya. Jadi kalau mau pasang antisipasi jangan sedikit di bawah di 2080. Tapi ya kalau untuk investasi, kalau mau pasang antisipasi mending di 2000 aja ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, menurut saya sih kalaupun koreksi turun itu harganya akan dijaga di atas 2040. Kalau menurut saya untuk besok untuk saham Antam, kelihatan transaksi hari ini aslinya masuk lumayan banyak, setelah keseluruhan aslinya masuk 96M, dan kalau kita cek dari 3 hari terakhir ini untuk aslinya udah masuk 168M ya, apalagi kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal ini untuk aslinya cenderung entry di saham Antam, jadi mudah-mudahan untuk trennya mulai bullish. Untuk resistennya untuk saat ini berada di 2150-an, perhatikan saya level ini 2150, 2160 ya. Mudah-mudahan untuk besok bisa ngejar area ini. Kalau bisa malah breakout ya untuk saham Antam, kita lihat aja besok. Selama asingnya nggak banyak keluar mungkin masih berani hold ya. Cuman kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham SMGR. Yang hari ini untuk saham SMGR turun 5% lebih ya. Ini jarang-jarang, ya nggak jarang-jarang sih. Di luar prediksi ya, berarti ini apakah mulai bearish? Coba kalau kita cek untuk transaksi SMGR hari ini. Untuk SMGR hari ini secara keseluruhan untuk aslinya sih net lumayan banyak kayaknya. Ya, jadi untuk aslinya keluar enggak sih. Ini dari tanggal 3. Oh, ternyata enggak sih. Untuk hari ini turun, cuman aslinya malah masuk loh. Untuk aslinya hari ini yang masuk AKZP. Yang keluar TP aja, jadi didominasi oleh lokal untuk transaksi SMGR hari ini. Untuk lokalnya distribusi PD, ZP, LG, KZ keluar ya untuk lokalnya di saham SMGR ini. Untuk besok gimana? Ya ini sih udah di bawah sih ya. SMGR semen ya. Kalau secara historis sih untuk supportnya, kalau lihat candle hari ini perlawanan ke bawah cukup kuat, jadi untuk tren turunnya ini lebih kuat. Jadi kalau misal besok langsung merah untuk saham SMGR bisa
perhatikan aja level 5.850. Kalau nggak ada yang jaga harganya di area situ mending wait and see aja dulu, tapi kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini misal ada yang jaga harga ya. Kalau kita cek untuk transaksinya SMGR hari ini gimana ya, ini didistribusi oleh lokal, aslinya nampung cuman nggak sebanyak lokal melakukan distribusi ya. Kalau kita cek dari tanggal nih, dari tanggal 16 Maret, dari harga bawahnya naik dan hari ini turun cukup dalam. Dari tanggal 16 Maret, aslinya masuk loh 36,3 M, nggak terlalu banyak tapi. Oke, market maker utamanya dari tanggal 13 Maret itu BKAK keduanya net sell dan BKAK-nya ini versi asing, dan untuk hari ini BKAK-nya gimana? Nggak keluar sih, untuk BK-nya keluar 229 juta aja, untuk AK-nya masuk lagi 2,9, jadi untuk AK mulai masuk. Ya mudah-mudahan untuk SMGR-nya ada yang jaga harga aja untuk besok di level 5.850-an, kalau nggak ada yang jaga harga mungkin buat aja dulu. Udah semakin turun semakin menarik sih untuk saham SMGR ini. Ya, ya mungkin kalau mau ngoleksi saham SMGR bisa pertimbangkan range area ini di bawah 5.825 ya, di range area 5.460 sampai 5.800. Lumayan lebar sih range-nya ya, cuman ya ini sih cukup menarik untuk saham SMGR, harganya masih di bawah. Siapa tahu nanti kalau IKN ya atau mulai mau bangun-bangun lagi untuk saham semen mulai naik ya. Ya kayaknya untuk saham sektor semen ini mulai naiknya mungkin nunggu nunggu apa ya? Nunggu banyak pembangunan ya. Untuk hari ini kan ya ini suku bunganya masih naik, harga perumahan itu juga masih cenderung lesu, jadi pembangunannya mulai terhambat mungkin ya, jadi untuk harga semennya tertekan, cuman nggak tahu lah juga kedepannya gimana ya. Kemungkinan kalau IKN mulai dibangun, mudah-mudahan untuk saham SMGR ini mau mulai rebound. Oke, itu untuk saham SMGR. Untuk harganya sih udah lumayan di bawah, cukup menarik buat kita pantau, bisa masukkan ke watchlist mungkin. Cuman ya kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham cuan. Untuk saham cuan hari ini ditutup surplus sih. Jadi untuk saham cuan hari ini open gap atas ya, opennya di 920. Untuk candlenya sih kecil, jadi kalau lihat di history setelah naik candle kecil merah nanti bisa naik lagi atau enggak untuk besok. Kalau kita cek ya untuk saham cuan hari ini apakah disertai dengan banyak distribusi. Cuan hari ini tanggal 5 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, MG-nya natural 2,7 M ya. Dan hari ini market maker utamanya MGYP, YP-nya net buy 1,5, jadi lebih banyak yang keluar. Untuk besok sih perlu hati-hati. Walaupun distribusinya itu nggak terlalu banyak ya untuk saham cuan ini. Kalau kita cek dalam 3 hari terakhir dari tanggal 3 untuk cuan ini yang pegang barang paling banyak PD. Market maker utamanya YP MG, YP-nya masih net buy 1M, ya MG-nya net sell 1,7. Jadi untuk saham cuan ini buat scalpingan aja. Kayaknya untuk besok di tengah-tengah seperti ini nanggung, yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya. Cuman yang udah floating profit kalau besok langsung hijau bisa pertimbangkan dekat-dekat 1000. Kalau mau taking profit sekiranya nggak bisa breakout ya. Cuman kalau mau spekulasi buy entry ya terlalu beresiko sih. Cuman kembali lagi disclaimer, amannya sih untuk support terdekannya di 820. Perhatikan saat dekat-dekat area sini misal koreksi turun dan ada yang jaga harga di level 820. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham GTRA yang hari ini naik 8,59% GTRA. Kalau kita cek untuk GTRA hari ini secara keseluruhan tanggal 5, sebenarnya naiknya ini nggak disertai dengan akumulasi ya, malah lebih banyak yang keluar ya, CPXI, CCXL, NI, cuman yang keluar ini kebanyakan retail ya. Jadi retailnya hari ini cukup banyak yang keluar.
Yang masuk market maker utamanya YP-nya netbuy 1 eman, PDMG juga netbuy, cuman nggak banyak-banyak banget. Jadi hari ini banyak retail yang keluar, harganya naik untuk saham GTRA ini. Kemungkinan untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini masih ada kemungkinan naik lagi menurut saya ya. Masih ada kemungkinan naik lagi, target kenaikannya ya bisa perhatikan saja level tertingginya pas tanggal 3 April di level 298. Kalau misal besok langsung digoreng naik, langsung dihakal oleh market makernya, berarti aja level ini sekiranya nggak bisa breakout. Dan buat teman-teman yang mau spekulasi buy, ya hati-hati jangan pakai duit gede ya, itu hitungannya saham gorengan. Oke, itu aja untuk saham GTRA. Kalaupun mau entry, pakai duit kecil aja buat copet-copet ya. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan tetap disclaimer. Mungkin buat teman-teman yang request nggak sempat kita buatkan dalam video ini, mungkin next ya, lain waktu. Oke, terima kasih.